Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di pembelajaran matematika untuk anak-anak ibu kelas 7. Nah, karena kemarin kita sudah membahas, ini masih tentang bab aljabar ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang apa itu aljabar dan kasus yang digunakannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada bagian-bagian aljabar ya. Semoga kalian masih ingat apa yang ibu sampaikan minggu lalu. Nah, kemarin jangan sampai lupa ya bagian-bagian aljabarnya, karena itu akan terus dipakai di bab aljabar dan bab-bab matematika yang lainnya sampai kalian di kelas-kelas selanjutnya pun masih dipakai. Nah, oke, sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada aljabar. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, kalau operasi hitung di dalam matematika itu banyak ya. Yang kalian sudah tahu ada apa aja? Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, ya seperti itu ya basicnya. Nah, sekarang di aljabar juga sama. Ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan, pertambahan. Nah, sekarang kita akan belajar operasi-operasi hitung tersebut. Nah, lanjut ya. Nah, operasi hitung yang pertama ini ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar ini ada syaratnya. Jadi, bentuk aljabar ini bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, ada syaratnya. Hanya berlaku untuk suku sejenis. Nah, dan suku tidak sejenis ini tidak dapat dikurangkan atau dijumlahkan. Nah, kemarin kalian kan sudah tahu ya, ada kan suku ini bagian dari aljabar. Nah, kalian harusnya tidak boleh lupa suku sejenis itu yang seperti apa dan suku tidak sejenis itu seperti apa. Coba kalian masih ingat gak suku sejenis itu yang apa dan suku yang tidak sejenis itu yang bagaimana? Ayo, masih ingat gak? Nah, ya suku sejenis itu kan yang variabel dan derajat perpangkatannya ini sama. Nah, contohnya seperti X dengan X, X kuadrat dengan X kuadrat, seperti itu ya. Lalu kalau misalkan suku tidak sejenis itu seperti apa? X dengan Y, lalu X kuadrat dengan X. Nah, itu beda ya, bukan suku sejenis atau disebutnya suku tidak sejenis. Nah, jangan sampai lupa, pokoknya itu patokannya ya. Nah, syaratnya juga ini berlaku untuk di penjumlahan dan pengurangan pokoknya. Nah, selanjutnya ada juga sifat-sifat yang berlaku di penjumlahan dan pengurangan aljabar ini. Ada sifat komutatif. Nah, ada A plus B di sini bisa disamadengankan dengan B plus A. Nah, kalian kalau misalkan pengen mengubah ini A plus B bisa diubah jadi B plus A. Ada juga sifat asosiatif. Kalau misalkan ini yang dikasih kurung A plus B ditambah lagi dengan C, nah bisa menjadi A ditambah B plus C. Nah, seperti itu ya. Itu untuk sifat-sifat yang berlaku di penjumlahan dan pengurangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama, ada soal nih, hitunglah operasi aljabar berikut. Nah, negatif 25x ditambah 13x. Coba kalian perhatikan, bentuk aljabar ini bisa dioperasikan tidak? Bisa kan ini mintanya ditambahkan ya. Nah, ini nih soalnya, minta ditambahkan ya. Ibu pengen pakai pulpen deh. Sebentar. Nah, wow. Nah, ini kan mintanya ditambahkan ya. Berarti coba lihat bentuknya, bisa ditambahkan atau tidak? Tadi kan syaratnya apa? Harus sejenis, harus suku yang sejenis. Kalau suku yang tidak sejenis tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Nah, coba ini, sukunya sejenis atau tidak sejenis? Tebak. Sejenis ya, karena harus ada alasannya. Karena nih, suku yang ini punya variabel X yang pangkatnya 1, dan suku yang ini punya variabel X yang pangkatnya juga sama 1 gitu ya. Nah, berarti bisa atau tidak kesimpulannya? Bisa dioperasikan atau tidak? Bisa ya berarti. Nah, untuk mengoperasikannya kita tinggal menjumlahkan saja nih. Negatif 25 ditambah dengan 13. Nah, berapa jumlahnya?
negatif 12 ya. Nah, X-nya ini tidak perlu ditambahkan. Jadi karena ini sukunya sejenis, maka tuliskan saja X-nya di sini tetap X gitu ya. Kalau misalkan di operasi penjumlahan dan pengurangan, jadi X-nya ini hanya ikut saja gitu ya. Variabelnya hanya ikut saja, yang dijumlahkan ini adalah bilangannya saja yang ini. Nah, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada 12M pangkat 3 ditambah 9M pangkat 3. Operasi hitungnya apa? Ini ya. Oh, bentar. Nah, operasi hitungnya apa? Positif ya. Berarti di sini apa? Penjumlahan. Nah, di sini variabelnya apa? M pangkat 3 dan di sini M pangkat 3. Berarti sejenis atau tidak? Sejenis. Karena apa? Karena variabelnya sama-sama M dan punya derajat pangkat yang sama. Coba kalau misalkan M di sininya M pangkat 3 dan di sininya M pangkat 2. Berarti bisa dioperasikan atau tidak? Enggak ya, enggak bisa ya, karena itu bukan suku sejenis. Karena derajat pangkatnya berbeda. Variabelnya memang sama, tapi derajat pangkatnya berbeda. Yang satu 3, yang satu 2. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Nah, seperti biasa tadi bilangannya yang dijumlahkan 12 ditambah 9, 21. M pangkat 3-nya ikut aja di belakangnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada negatif 15X ditambah 8Y. Nah, coba perhatikan lagi, ini suku sejenis atau tidak sejenis? Gampang ya, gampang ya. Ini suku tidak sejenis, sudah pasti karena variabelnya aja udah beda itu. Nah, ini variabelnya X, suku yang pertama. Nah, suku yang kedua ini variabelnya Y. Berarti tidak bisa dioperasikan. Berarti tuliskan saja seadanya seperti itu, gak usah diganti-ganti gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada yang lebih crowded lagi. Nah, soalnya ini 7P kuadrat dikurangi 9P ditambah 2 dikurangi 4P ditambah 3P kuadrat dikurangi 8. Nah, menurut kalian ini bisa dioperasikan atau enggak? Ayo. Ini kan beda-beda ya kalau misalkan dilihat dari kasat mata. Beda-beda nih variabelnya tuh berbeda gitu antara suku yang satu, ini suku satu. Ini mau pakai lagi yang ini. Bentar. Nah, ini kan suku satu, ini suku dua, suku tiga. Nah, coba bisa dioperasikan nggak? Dan coba ada persamaannya atau enggak, ada yang sama atau enggak sukunya. Nah, ada ya. Kita bisa mengoperasikan bentuk aljabar ini, tapi syaratnya adalah hanya operasikan dengan dengan suku yang sejenis saja. Nah, di sini kan ada yang suku sejenis, ada suku yang tidak sejenis. Suku yang sejenis berarti yang mana? Ini kan 7P, 7P kuadrat. Berarti ini sejenisnya dengan yang mana? Nah, dengan yang ini ya. Betul gak? Ups, nah gitu, jelek banget. Nah, sejenisnya dengan yang ini ya. Karena apa? Karena variabelnya sama-sama P dan pangkatnya juga sama-sama 2. Aduh, ini kecoret apa? Nah, sama-sama 2 pangkatnya. Nah, ini juga sama, 9P samanya sama yang mana? Ininya yang mana? Sejenis sukunya yang mana? Nah, ini ya, dengan negatif 4P. Ini negatif 9P sama dengan yang yang ini. Terus selanjutnya yang mana? Yang ini dengan yang ini bisa nggak digabungkan? Bisa, karena ini konstanta ya, tidak punya variabel, jadi tentu boleh dioperasikan. Nah, kita lanjut. Nah, yang ini. Jadi warna yang sama ini berarti bisa dioperasikan ya. Berarti 7P yang sama warnanya dengan plus 3P. Nah, yang merah dengan yang merah, yang biru dengan yang biru. Seperti ini ya, jelas ya. Nah, selanjutnya, kita operasikan, berarti yang 7P kuadrat berarti tambahkan dengan 3P kuadrat. Seperti ini. Selanjutnya, yang negatif 9P, jangan lupa nih, tanda yang di depannya ini berarti punya suku itu ya. Awas, jangan lupa. Berarti kalau misalkan ini negatif 9P, berarti suku ini adalah negatif 9P. Ya, kita operasikan negatif 9P dikurangi 4P. Ya, suku yang sama ya. Nah, selanjutnya kita operasikan yang konstantanya saja. Berarti ini plus 2 dikurangi 8.
warnanya sama ya, berarti sukunya sejenis. Nah, kita tinggal operasikan deh. 7 ditambah 3 berapa? 10. P-nya ngikut. P kuadratnya ngikut. Terus yang ini negatif 9 dikurangi 4, negatif 13. P-nya ngikut juga. Nah, negatif 13P. Dan yang terakhir, yang ini yang konstantanya aja. Plus 2 dikurangi 8. Ayo, berapa? Negatif, negatif berapa? Negatif 6. Nah, kita tuliskan negatif 6. Berarti hasil dari operasi bentuk aljabar seperti ini, soalnya ya, yang soalnya seperti ini hasilnya adalah ini. Paham ya? Bisa dimengerti ya sampai sini ya. Insya Allah gampang kalau misalkan kalian terus ngulang. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian. Nah, perkalian ini ada cara-cara mengerjakannya juga. Caranya juga nih, yang pertama seperti mengerjakan perkalian pada bilangan bulat. Ya, kalian kalau mengalihkan bilangan bulat ya dikalikan saja gitu ya. Terus kalau misalkan ada pangkat, kalau misalkan suku itu punya pangkat, maka gunakan sifat pangkat pada bilangan bulat. Nah, kalian sudah belajar kan pasti tentang sifat-sifat pangkat. Nah, selanjutnya ada sifat yang berlaku juga kalau di perkalian ini. A-nya ini, kalau misalkan kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, A-nya nggak boleh 0 ya. Nah, berarti kita bisa mengoperasikan, karena A-nya ini sama, berarti tulis A. Nah, karena pangkatnya di sini di perkalian, berarti kalau misalkan ada perpangkatan di operasi perkalian, maka pangkatnya itu ditambahkan. Paham ya? Berarti A sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Jadi M ini pangkat yang ini ditambahkan dengan pangkat yang ini, M ditambah M. Dimana A, M, N ini adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada perkalian khusus aljabar, ada banyak nih jenisnya. Yang pertama ini ada perkalian suku 1 dengan suku 2 atau 3. Pusing Bu jenisnya. Yang penting lihat contohnya aja. Nah, ini ya contoh bentuk aljabarnya. X sama dengan X dikali A ditambah B. Ibu pakai pen lagi bentar. Nah, yang ini ya. Jelek banget. Nah, X dikali A ditambah B. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Nah, yang pertama ini suku yang ini, yang X dikalikan dengan A. Nah, dikalikan dengan A berarti hasilnya adalah X dikali A. Nah, lalu selanjutnya X ini dikalikan dengan suku yang ini. Berarti hasilnya X kali B. Seperti ini ya, paham ya? Nah, ada juga yang dikalikan, jadi kan ini satu suku ya, yang X ini satu suku. Dikalikan dengan 3 suku. Nah, sama tadi pengerjaannya juga, kalau misalkan tadi X ini dikali ini, lalu dikali ini dulu. Nah, pengerjaannya seperti itu. Ini juga sama. Berarti X-nya dikali A dulu, lalu ditambah X-nya dikali B, lalu ditambah X-nya dikali C. Nah, seperti ini ya. X-nya dikali A dulu, hasilnya X kali A. Lalu X-nya dikali B, hasilnya X dikali B. Lalu ada X dikalikan dengan C nih. Suku yang ini dikalikan dengan yang ini, hasilnya X dikali C. Nah, seperti ini ya untuk perkalian suku 1 dengan suku 2 atau 3. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, kalau kita punya contoh negatif 3P dikali dengan 5Q dikurangi 8. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama ya. Berarti suku yang ini, negatif 3P, harus dikalikan dengan suku pertama yang ini. Dikalikan dengan yang ini dulu, lalu ditambahkan dengan hasil perkalian ini dengan ini. Nah, begini. Ini dulu dikerjakan, hasilnya berapa? Negatif 3P dikali 5Q. Nah, selanjutnya kita harus mengerjakan negatif 3P dikali dengan negatif 8. Nah, seperti ini ya. Terus kita tinggal operasikan deh. Negatif 3P dikali 5Q. Nah, berarti berapa? Negatif 3 dikali 5, negatif 15. Kalau misalkan perkalian, berarti variabelnya di bawah semua. Berarti kan karena ini beda, berarti PQ di bawah. P dikali Q sama dengan PQ. Ya, dikalikan saja gitu ya si variabelnya juga. Nah, selanjutnya yang ini, negatif 3P dikali negatif 8. Negatif dikali negatif, masih ingat nggak? Positif. Nah, positif berapa? 24.
Karena ini tidak punya variabel, nah berarti P-nya saja yang dibawa. Nah, seperti ini berarti hasilnya negatif 15PQ ditambah 24P. Nah, kalian juga harus ingat ini. Perkalian kalau misalkan tandanya positif dikali dengan positif, hasilnya pasti positif. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kalian harus ingat ini ya. Buat memudahkan, Ibu kasih contoh nih gini. Kalau misalkan kalian punya berita benar nih, punya berita benar, terus kalian disampaikan dengan mengatakan berita itu benar, berarti perlakuan kalian betul atau enggak? Betul kan? Berarti positif. Kalau misalkan ada berita jelek, kalian sampaikan dengan jelek, berarti tindakan kalian jelek atau bagus? Bagus ya, karena sesuai dengan apa yang harus disampaikan. Nah, seperti ini. Negatif dikali negatif, positif hasilnya. Nah, ini untuk hasil yang positif. Pokoknya yang berarti tandanya sama, positif kali positif berarti positif. Berarti kalau misalkan negatif juga sama, karena tandanya sama, negatif kali negatif, positif. Nah, kalau ini juga sama. Nah, tanda yang hasilnya negatif ini adalah perkalian yang tandanya beda. Jadi positif dikali negatif kan beda ya, beda tanda. Berarti hasilnya negatif. Kalau misalkan ini negatif kali positif hasilnya negatif. Kalian harus ingat ya. Ini juga bisa dianalogikan seperti ini. Kalau kalian punya berita yang benar, lalu kalian menyampaikan berita itu dengan salah, dengan tidak baik, berarti kalian tindakannya baik atau buruk? Buruk ya, berarti negatif. Nah, kalau misalkan kalian punya berita yang negatif tapi kalian sampaikan dengan berita yang positif, berita yang baik, tapi kan ini beritanya negatif tapi kalian menyampaikannya dengan berita yang positif, berarti tindakan kalian betul atau tidak? Tidak ya, berarti negatif. Nah, seperti itu ya analoginya. Nah, selanjutnya ada perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan suku yang di sini suku 1 ya, satu suku saja, dan di sini ada yang 2, ada yang 3 dan sebagainya. Nah, caranya sama. Berarti suku yang ini dulu, suku ke 1 dari yang ini dikalikan dengan suku yang 1 dari sini, dikalikan dengan suku yang 1 dari sini. Coba. Nah, yang merah ya. Coba perhatikan yang merah. Berarti X dikali X. Jadi suku yang ini dikalikan dulu dengan suku yang ini, hasilnya ini yang merah. Lalu selanjutnya suku yang ini dikalikan dengan suku kedua dari sini. Berarti X dikali B. Hasilnya X dikali B. Nah, selanjutnya karena ini sudah dikalikan, ya, yang suku yang ini sudah dikalikan ke sini semua. Nah, sekarang bagian yang ini harus dikalikan ke suku yang ini. Berarti hasilnya AX, ini yang hijau ya. Dan selanjutnya suku yang ini juga harus dikalikan dengan suku kedua dari sini. Jadi sama-sama harus dikalikan. Berarti hasilnya apa nih yang kuning? A dikali B. Nah, kita operasikan, berarti X dikali X. X dikali X, berarti X-nya ada 2, berarti dipangkatkan. X kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau variabel yang sama terus dikalikan, berarti hasilnya adalah pangkat. Jadi X dikali X, X kuadrat. Kalau X-nya perkaliannya ada 3, X dikali X dikali X, berarti X pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama, X dikali B. Terus ini ada A dikali X. Nah, ini bisa langsung seperti ini ya. Bisa, kan ini X-nya sama variabelnya, berarti simpan variabelnya X, tapi ini A sama B ini ada penjumlahannya di sini. Karena A-nya positif, B-nya positif, karena ini terus ditambahkan A plus B dikalikan dengan X. Jadi A kali B. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kalian juga pengen secara langsung, coba lihat deh. Ini kan positif dikali positif. Berarti A-nya positif, B-nya positif, A-nya ditambahkan dengan B yang sama-sama positif, variabelnya tetap X. Nah, ini juga sama. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini coba. Ini kan plus A dikali negatif B. Kan plus dikali negatif, negatif ya hasilnya. Nah, berarti di sini udah negatif AB, benar. Nah, di sini tinggal plus A dikalikan plus A dioperasikan dengan negatif B, berarti A dikurangi B. Jadi tinggal mengubah
posisinya saja, tapi tandanya tetap sama ya. Kan di sini A-nya tandanya positif. Kalau misalkan B di sini tandanya apa? Negatif. Berarti A dikurangi B. Nah, selanjutnya yang ini negatif A, ini negatif B. Kalau dikalikan negatif kali negatif, kalau tandanya sama berarti hasilnya positif. Berarti di sini positif AB. Nah, kalau misalkan di sini negatif A, buat yang di tengah ya, suku yang di tengahnya. Di sini negatif A, di sini negatif B. Bisa dituliskan di sini A plus B, tapi di sini nih, tanda yang di sini harus negatif. Karena kalau misalkan kita kalikan negatif dikali A, negatif A, betul kan di sini? Nah, kalau misalkan kita kalikan lagi negatif dikali B, negatif B, betul kan hasilnya? Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya sama seperti yang bentuk umumnya tadi. 2Y dikurangi 5 dikalikan Y ditambah 3. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, Ibu pakai pointer dulu. Nah, yang ini dikalikan dengan yang ini. Lalu dikalikan dengan yang ini. Ini juga sama. Yang 5 harus dikalikan dengan ini dan dikalikan dengan ini. Semuanya harus adil ya. Nah, hasilnya apa? Yang ini berarti Nah, berarti yang 2Y dikalikan dengan Y. Hasilnya 2Y dikali Y. Lalu 2Y dikalikan dengan 3, yang ini. Nah, ikutin panah yang ini. 2Y dikali 3. Terus yang ini, sekarang bagian yang suku yang ini harus juga dikalikan dengan suku yang dengan bentuk yang di sebelahnya. Berarti negatif 5 dikali dengan Y, negatif 5Y. Lalu yang ini juga negatif 5 dikalikan dengan 3. Berarti negatif 5 dikali 3, hasilnya berapa? Nah, berarti yang ini lo 2Y dikali Y. 2, kan ini 1 ya, berarti ini 1Y. Tapi tidak usah disebutkan, berarti 2, tetap 2. Y dikali Y. Kalau Y-nya ada 2 berarti Y pangkat 2. Nah, selanjutnya yang ini 2Y dikali 3. Bilangannya dulu, 3 dikali 2, 6. Terus variabelnya di sini ada gak? Gak ada, berarti sisanya yang ini aja ya. Bawa lagi ke sini. Sorry. Nah, mana ininya? Nah, berarti positif 6Y. Nah, selanjutnya yang ini. Karena ini positif, lalu ini negatif, coba dilihat tandanya. Berarti positif dikali negatif, hasilnya tandanya negatif. Negatif ya. Lalu di sini 5 dikali Y, 5Y. Nah, sama yang ini juga positif dikalikan negatif, negatif. Tinggal dikalikan dari bilangannya, 5 dikali 3, 15. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang ini, yang 6Y sama 5Y karena satu ini sejenis ya sukunya ya. Berarti dioperasikan, masih bisa dioperasikan, disederhanakan. Berarti 6Y dikurangi 5Y. Nah, yang 6 dikurangi 5 jadi 1. Nah, karena ini bentuknya pengurangan atau penjumlahan, jadi Y-nya ini tetap dibawa ke sini ya. Jadi enggak Y dikurangi Y jadi 0, tidak seperti itu. Jadi kalau pengurangan sama pertambahan tadi ingat, Y-nya variabelnya tidak usah diapa-apakan, dibawa saja ke sini. Oke? Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan. Ada tentang perpangkatan aljabar. Sebenarnya ini sama kayak yang tadi, tapi kalau misalkan kita lihat lagi ya, lihat di sini. Kalau misalkan ada perpangkatan aljabarnya ini pangkatnya 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, di sini A ditambah B pangkat ke 0 sama dengan 1. Sekarang kalau misalkan pangkatnya 1, A plus B dipangkatkan 1. Berarti kan sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti tetap A plus B. Nah, selanjutnya kalau misalkan A plus B dipangkatkan dengan 2, kita pecah dulu. Berarti A plus B. Nah, kalau pangkat 2 berarti A plus B-nya ini ada 2. Berarti di sini kita tuliskan A plus B dikalikan dengan A plus B. Coba lihat ya ini ya. Ibu pakai pointer lagi. Nah, ini ya. Jadi A yang ini harus dikalikan dengan yang ini. A yang ini juga harus dikalikan dengan yang ini. Ini juga sama. Suku yang ini harus dikalikan dengan ini. Yang ini dengan yang ini. Nah, coba A dikali A yang ini dulu deh.
hasilnya A kuadrat. Lalu A dikalikan dengan B, hasilnya AB. Nah, yang ini B dikali A, hasilnya AB atau BA, sama saja ya. Nah, yang ini B dikali B, berarti B kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu kita operasikan deh, karena yang ini tidak punya teman, tidak punya perpangkatan variabel A kuadrat, maka tetap di sini tuliskan A kuadrat, di sini juga yang B kuadrat. Tidak bisa dioperasikan karena kan beda ya variabelnya. Nah, terus yang ini masih bisa disederhanakan nih, yang suku yang kedua, yang ketiga ini masih bisa dioperasikan. Ini kan AB ditambah AB, tapi kan di sini ada satu nih sebetulnya nih. Ibu ganti pulpen deh, bentar ya. Ink colornya hijau deh. Nah, ini kan ada bilangan di sini satu. Semoga terlihat ya. Di sini juga ada satu sebetulnya, tapi tidak dituliskan gitu. Nah, karena ini punya variabel yang sama yaitu AB, di sini juga AB, berarti bisa dioperasikan. Karena ini satu ditambahkan jadi berapa? 2 ya. Di sini nih hasilnya 2. Nah, terus kita tinggal bawa lagi deh variabelnya, karena ini operasinya penjumlahan dan pengurangan, berarti AB di sini tidak usah ditambahkan, jadi langsung saja AB. Nah, dibawa lagi variabelnya seperti ini. Nah, untuk suku yang selanjutnya, kalau misalkan kita punya A plus B pangkat 3, nah, nggak kelihatan, bentar ya. Nah, kalau misalkan kita punya di sini A plus B pangkat 3, berarti artinya A plus B dikalikan dengan A plus B, nah, dikalikan dengan A plus B. Nah, yang ini kan sebetulnya gini. Nah, sebentar ya. Nah, sebetulnya kan ini yang AB kuadrat, A plus B kuadrat ini bentuknya gimana? Sama kayak gini ya bentuknya ya. Nah, seperti ini. Karena kita sudah tahu hasil dari A plus B pangkat 2 ini. Nah, A plus B pangkat 2 ini kan hasilnya ini. Maka kita tinggal tuliskan di sini. A kuadrat ditambah 2AB ditambah 4, ditambah B kuadrat. Nah, kita tinggal dikalikan. Suku yang ini kali yang ini, suku yang ini kali yang ini, suku yang ini kali yang ini. Harus semuanya dikalikan. Yang ini juga sama. Jadi biar adil. Yang ini yang B dikalikan dengan suku yang ini, yang B dikalikan suku kedua dari sini, yang B ini dikalikan dengan suku ketiga dari sini. Hasilnya panjang banget ya. Nah, kita nanti menemukan jawaban di sini kalau misalkan kita operasikan terus. Nah, selanjutnya juga sama. Yang ini sama ya, selanjutnya ya. Cuma beda banyak pangkatnya aja. Jadi kalau misalkan A plus B pangkat 5, berarti A plus B nya dikalikan 5 kali A plus B, dikali A plus B lagi, dikali A plus B lagi, terus sampai ada 5. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pembagian. Nah, di sini ada pembagian aljabar dengan suku tunggal jenisnya. Nah, caranya ada 2. Gimana cara menentukan pembagian ini, mengerjakan pembagian ini? Yang pertama bisa mengikuti aturan pangkat, yang kedua bisa menggunakan FPB dari bentuk aljabar. Nah, kita menggunakan cara yang pertama dulu. Di sini dijelaskan 2 cara kok. Nah, kita juga harus ingat ya, akar pada pembagian aljabar di sini. Nah, akar pada pembagian aljabar di sini kok hilang. Nah, kok hilang lagi, sebentar. Nah, akar pada pembagian aljabar di sini kan, coba dilihat ya. Kalau misalkan ada pembagian aljabar, A dipangkatkan dengan M, dibagi A dipangkatkan dengan N. A-nya ini tetap A, karena punya nilai yang sama dituliskan tetap A, dan pakai pointer deh. Nah ini ya, karena A-nya sama, bilangannya tetap dituliskan A. Tapi pangkatnya, karena ini pembagian, berarti kan kalau misalkan tadi yang di perkalian ini
kalau perpangkatan di perkalian itu ditambah ya. Kalau misalkan di pembagian pangkatnya ini dikurangi, berarti A dipangkatkan dengan M dikurangi N. Jadi kalau misalkan kita punya contohnya ya, aku pakai yang merah dulu sebentar, color. Nah, jadi kalau misalkan kita punya di sini 2, di sini 1. Nah, berarti di sininya A dipangkatkan 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan berapa? Berarti A 2 dikurangi 1, 1. Berarti A pangkat 1 sama dengan A. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut ke contoh. Nah, contoh yang pertama ini, tentukan hasil dari 18P pangkat 3 dibagi dengan 6P pangkat 2. Nah, cara yang pertama kita mengikuti aturan pangkat ya, yang ini. Pakai cara yang pertama dulu. Nah, biar mudah, kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Karena ini sudah pembagian ya, sudah kita tinggal pakai per saja ya. Berarti di sini 18P pangkat 3 simpan di sini. Lalu diberi per, lalu bawahnya tinggal bawa ke sini, 6P kuadrat. Kalau misalkan kita, jadi di sini kita pisahkan dulu. Di sini ada bilangan, koefisien ya. Ini koefisien. Ini ada variabel. Nah, kita kerjakan dulu yang koefisiennya. Berarti kan koefisiennya berapa? 18 dibagi dengan 6. 18 dibagi 6. Nah, di sini simpan. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang pangkatnya. Karena tadi kita sudah punya yang ini ya, aturannya. Berarti kalau P pangkat 3 dibagi dengan P pangkat 2, berarti di sini berapa? P dipangkatkan dengan 3, karena pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Dikurangi 2. Ya, paham ya? Nah, di sini berarti tuliskan 18 dibagi 6, 3. P dipangkatkan 3 dikurangi 2, berarti P pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak usah dituliskan, jadi P saja. Nah, seperti ini ya. Nah, cara yang kedua juga bisa pakai FPB. Jadi yang pertama, kalian sama ya, ini dijadikan pecahan dulu biar mudah. Nah, selanjutnya kita harus menentukan faktor dari 18P pangkat 3. Nah, faktornya ada berapa aja di sini? Ada 6 dan 3, karena 6 dikali 3 kan 18. Lalu ada P pangkat 3. Nah, berarti ini faktor-faktornya ya. Pakai pointer lagi. Sorry. Highlighter deh, bentar. Nah, kita harus menentukan dulu kan tadi yang ini, faktor-faktor dari 18P pangkat 3. Berarti ini ya faktornya ya, 6, 3, dan P pangkat 3. Nah, kita juga harus menentukan faktor yang ini. Berarti berapa kalau 6P kuadrat? 6 dikali 1 dikali P kuadrat. Tapi karena ini 1, tidak usah dibawa juga gak apa-apa. Jadi kita tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua suku ini, 18P pangkat 3 dan 6P pangkat 2 ini berapa faktornya? FPB-nya. Berarti yang sama ada 6, tuliskan 6 di sini. Lalu selanjutnya ada P pangkat 2. Bukan di sini P pangkat 3. Jadi kan sebetulnya P pangkat 3 ini P dikali P dikali P. Coba konsentrasi ya. Jadi sebetulnya P pangkat 3 ini adalah P kali P kali P. Lalu bisa kita tuliskan juga P kuadrat dikali P. Betul ya? Berarti di sini bisa P kuadrat dikali P. Ini tuh artinya kalau P pangkat 3T. Nah, berarti dia juga punya P kuadrat kan? Ini juga punya P kuadrat. Berarti masuknya ke FPB. Nah, FPB-nya berarti ini. 6 dikali P kuadrat. Berarti 6P kuadrat. Nah, kita tuliskan. Di sininya FPB, ini FPB. FPB-nya berarti ini sama ya sukunya ya. Karena ini bilangan yang sama, kita coret 6P kuadrat dicoret dengan yang bawah dibagi ya. Berarti ini dibagi ini hasilnya berapa? 1. Di sini 1. Lalu di sini sisanya berapa? 3P. Ya, betul gak? Karena kan sisa faktornya, karena 6P kuadrat sudah dibawa ke sini, berarti sisanya berapa? Ada 3, ada P pangkat 1. Paham ya? Berarti hasilnya berapa? 3P. Nah, ini hasilnya.
Oke. Aduh, selanjutnya ya, kita lanjutkan dikit lagi. Ada pembagian aljabar dengan suku tunggal. Nah, ada dua cara. Ada mengikuti aturan pangkat juga pakai FPB sama yang seperti tadi. Kalian juga ingat-ingat tadi cara ini sih sama kayak yang tadi ya. Nah, kalau misalkan kita punya 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat y pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat y dibagi 2xy. Nah, 4x kuadrat ini, nah ini ya, sama seperti tadi harus diperkan dulu, harus dijadikan pecahan. Nah, berarti di sini berapa? Karena ini penyebutnya sama, ya, berarti kita bisa pecah seperti ini. Betul gak? Kita pakai pointer lagi deh. Nah, seperti ini ya. Ini samanya kayak ini. Ini samanya kayak ini. Nah, seperti ini. 4x kuadrat y pangkat 3 berarti kan penyebutnya tetap sama ya, 2xy. Ini juga penyebutnya sama, berarti 6 negatif dikurangi 6xy kuadrat dibagi 2xy. Coba kalian perhatikan ya sambil ditulis biar gak bingung. Nah, kita di sini operasikan dulu koefisiennya. Berarti di sini koefisiennya berapa? 4 ya. Nah, di sini kan koefisiennya 4. Di sini juga koefisiennya 4. Berarti 4 dibagi 2, 2. Nah, di sini udah ada ya, 4 dibagi 2. Lalu kita operasikan pangkatnya. Karena ini x kuadrat, di sini ada x kuadrat, berarti kita bisa tuliskan x kuadrat dikurangi 1. Seperti yang tadi ya. Nah, yang y pangkat 3 dibagi dengan y juga sama. Y pangkatnya 3, karena ini pembagian, berarti dikurangi. Ini kan y ini pangkat 1 ya, dikurangi 1. Berarti hasilnya berapa? 2. Karena ini 4 dibagi 2, 2. X kuadrat dikurangi 1. Berarti hasilnya x pangkat 1. X ini. Lalu yang y pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya berapa? Kalau 3 kurangi 1, 2 kan. Berarti y-nya pangkat 2. Nah, yang ini juga sama. Kalian operasikan dulu koefisiennya, lalu variabelnya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya kalau misalkan kalian teruskan bisa seperti ini. Nah, gini ya. Nah, cara yang kedua ini sebetulnya sama, tapi soalnya lebih rumit saja. Tapi tetap sama kok kalian. Kalau misalkan menentukan dengan FPB berarti cari dulu faktornya. Cari dulu faktor dari sini, dari suku ini cari dulu faktornya. Ini cari dulu faktornya, nanti ketemu FPB-nya. Di sini kan langsung ada ya, FPB-nya 2xy. Nah, kita tuliskan FPB-nya di sini. Karena FPB-nya berarti ini sama ya. Berarti ini dibagi ini 1. 2x-nya dibagi 2x-nya 1. Berarti tinggal tersisa 2xy kuadrat dikurangi 3x. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalian coba sendiri, tapi sama caranya seperti yang tadi ya. Cuma ini soalnya lebih rumit saja, tapi kalau kalian teliti bisa kok. Selanjutnya ada pembagian aljabar dengan suku banyak. Nah, caranya yaitu dengan pakai pembagian bagi kurung seperti biasa. Kalian sudah diajarkan tentang bagi kurung kan? Nah, oke, langsung kita ke contoh. Tentukan hasil dari A kuadrat dikurangi 8A ditambah 15 dibagi dengan A dikurangi 3. Nah, kita tuliskan dulu bentuknya seperti ini. Jadi yang di sini yang ingin dibaginya tuliskan di sini di dalam kurung. Nah, kalau pembaginya berarti ditulis di luar kurung. Nah, seperti ini. Yang pertama, ini kan seperti ini sudah. Lalu cara yang kedua, lakukan pembagian pada A kuadrat dengan A. Tuliskan hasilnya di bagian atas. Nah, kita harus membagi dulu nih suku yang pertama dengan suku yang pertama dari sini. Ya. Berarti di sini berapa? A kuadrat dibagi dengan A. Ingat tadi yang ini, yang aturan pangkat. Karena A kuadrat dibagi dengan A berarti sama dengan A dipangkatkan 2, pangkatnya dikurangi ya. 2 dikurangi pangkatnya 1. Berarti sama dengan pangkatnya sisanya 1. A pangkat 1 ya berarti di sini. Bisa dituliskan sama dengan A. Nah, tulis di sini. Nah, untuk selanjutnya kalikan hasil yang tadi yang A ini dengan A dikurangi 3 yang ini. Jadi selanjutnya ini dikalikan dengan ini,
tuliskan hasilnya di bawah. Nah, karena A dikali dengan A dikurangi 3, ini kan tadi tentang perkalian ya. Perkalian satu suku dengan dua suku. Nah, kalian sudah bisa kalikan dengan ini, lalu kalikan dengan ini, hasilnya berapa? A kuadrat dikurangi 3A. Tuliskan di sini di bawah. Nah, lalu kita kurangi. Kita kurangi karena A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 0. Tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang tinggal yang ini. Negatif 8A dikurangi 3A berarti sama dengan berapa? Negatif 5A. Nah, di sini ada satu lagi. Konstantanya 15 dikurangi, karena di sini tidak punya konstanta, berarti dikuranginya 0. Berarti tetap 15. Nah, udah ya, ini hasilnya ya. Nah, lalu selanjutnya lakukan pembagian lagi pada negatif 5A. Nah, karena kita punya sisanya ini, nah, di sini ya. Lakukan pembagian lagi, ini suku pertama. Pembagiannya antara suku pertama yang ini dengan suku pertama yang ini. Lalu hasilnya berapa? Negatif 5, karena negatif 5A dibagi A. A ini kan pangkatnya 1, dikurangi A pangkat 1, berarti 1 dikurangi 1, 0. Berarti A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti negatif 5A ini ya dikali dengan 1 sama dengan negatif 5. Nah, tuliskan di sini negatif 5. Nah, selanjutnya, nah, negatif 5 ini, yang ini nih, yang tadi hasil ini, dikalikan dengan semua, nih, yang ini. Dengan semua suku yang ini. Berarti negatif 5 dikali dengan A dikurangi 3. Berarti negatif 5 dikali A dulu, lalu negatif 5 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya negatif 5 ditambah 15. Tuliskan di sini. Nah, berarti ini kan negatif 5A ditambah 15. Lalu lakukan pengurangan. Karena negatif 5A dikurangi negatif 5A, berarti ini dikurangi ini 0 ya. Dan ini juga sama, 15 dikurangi 15, 0. Berarti hasilnya 0. Nah, kalau secara ringkas ini hasilnya berarti berapa? Berarti ini nih udah ini ya. Kalau ini udah 0, berarti tidak bisa dioperasikan lagi ke sini. Artinya ini sudah selesai. Berarti hasil dari A kuadrat dikurangi 8A ditambah 15 dibagi dengan ini, A dikurangi 3 adalah hasilnya A dikurangi 5. Ya, seperti itu. Hari ini memang agak padat materinya, tapi insya Allah kalau kalian diulangi terus, insya Allah paham. Bagi yang belum paham atau sulit memahami, boleh langsung komentar ya di grup di classroom yang tadi ibu post. Nah, seperti ini dulu untuk pertemuan sekarang. Nanti kita ada latihan soal lagi, biasa untuk mengasah pola pikir kita, untuk mengasah kemampuan matematika kita, karena matematika ini sebetulnya mudah, dengan catatan, dengan kunci harus banyak latihan. Ya, seperti itu dulu dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.